Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan kita boleh mengalami hari baru bersama kehidupan yang baru pada saat ini. Karena itu mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh, memahami firman Tuhan lewat Rehat Renungan Harian Toraya hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada saat ini, itu semata-mata karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Karena itu mengawali hari kami pada saat ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami yang terbatas ini, sehingga kami boleh memahami maksud dari firman-Mu. Itulah suluh dan pedoman dari dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberinyalah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengannya, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Dari pembacaan kita di atas, dibawa dalam satu tema perenungan Allah yang merancang. Puang matua unnatoi. Berjumpa dengan orang baru, apalagi seorang pejabat, tentulah sangat mempengaruhi batin kita. Apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti kita terbeban dengan banyak hal, misalnya bagaimana kita harus menyampaikan, jangan sampai kita salah ngomong. Ada perasaan was-was, jangan-jangan ada persyaratan yang sulit dipenuhi, lalu permintaan kita ditolak, dan sebagainya. Itulah yang terasa dalam hati para pencari kehidupan dari tanah Kanaan, yaitu anak-anak Yakub. Namun demikian, apa yang dipikirkan oleh anak-anak Yakub ketika mereka berjumpa dengan Yusuf justru sangat berbeda. Apalagi ketika Yusuf memastikan bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya dan mendengar bahwa ayahnya masih hidup. Sukacita bercampur haru makin terasa bagi Yusuf
ketika melihat saudara kandungnya, yaitu Benyamin, ada di hadapannya. Sukacita Yusuf sangat nampak ketika pertama ia meninggalkan saudara-saudaranya dan masuk ke kamar menangis karena rasa haru penuh sukacita. Hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu di ayat yang ke-30. Yang kedua, Yusuf meminta para pegawainya untuk menghidangkan makanan. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-34. Bagi Yusuf, peristiwa masa lalu ketika ia dijual saudara-saudaranya bukan halangan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Masa lalu memang sungguh pahit dan mungkin saja bagi orang lain akan menjadi dendam kesumat. Namun bagi Yusuf, peristiwa itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di Kejadian 45 ayat 5. Rancangan Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Kita hanya dapat memahaminya dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hanya oleh keyakinan iman kami memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya oleh mata iman kami percaya dan melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan yang baik adanya. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan iman percaya kami, sehingga kami yakin setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami itulah bagian dari rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan pun tidak memberikan rancangan yang tidak dapat kami tanggung, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani semua itu. Bapa di surga, kehidupan kami saat ini ditaruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anggota jemaat Tuhan yang dalam masalah kesehatan Tuhan sembuhkan, dalam duka cita Tuhan hiburkan, yang bergumul karena masalah ekonomi Tuhan limpahkan setiap berkat buat mereka, buat kami sekalian. Biar kami tahu bahwa Tuhan merancangkan apa yang baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa harapan kami Tuhan, sambut kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.